Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arul Maisa Vina Yovanka, MPM 2011060279, kelas 4E Pendidikan Biologi, dengan dosen pengampu Ade Damaria Mukti, Magister Lingkungan. Adapun asisten praktikumnya yaitu Agung Laksana Putra. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara pembuatan ekoenzim. Tetapi sebelum kita mengetahui cara pembuatannya, saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim dan apa saja tujuan serta manfaatnya. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah dapur organik, gula, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah dan sayuran. Ekoenzim adalah produk yang dihasilkan dari bahan organik tanpa bahan kimia. Tentu saja ramah lingkungan karena dapat terurai secara alami. Selama proses pembuatan ekoenzim, dihasilkan pula ozon yang bermanfaat dalam mengurangi karbon dioksida dan logam berat di udara. Selain itu, dihasilkan pula NO3 dan CO3 yang juga membantu dalam membersihkan udara di atmosfer. Gas yang dihasilkan selama pembuatan ekoenzim sangat berperan dalam menurunkan efek rumah kaca penyebab global warming. Tujuan dari pembuatan ekoenzim yaitu untuk mengelola enzim dari sampah organik menjadi pembersih organik, pupuk organik, dan pestisida alami. Pengelolaan sampah organik ini bisa menjadi salah satu cara memanajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Manfaat dari ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan pembersih yang multifungsi. Di antaranya, yang pertama yaitu membersihkan lantai sebagai pengganti cairan pel. Yang kedua, membersihkan permukaan dapur. Yang ketiga, membersihkan piring dan peralatan makan lainnya. Yang keempat, membersihkan dan memurnikan udara. Yang kelima, menyuburkan tanaman. Yang keenam, mengusir hama. Karena multifungsi, ekoenzim bisa digunakan sebagai pengganti cairan pembersih rumah tangga biasa loh. Dengan menggunakan ekoenzim, kita bisa menghemat pengeluaran untuk membeli cairan pembersih yang berbeda-beda. Selain itu, karena terbuat dari bahan alami dan organik, kita juga bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Cocok untuk kita yang rentan alergi jika kontak dengan bahan kimia. Mengapa ekoenzim bisa digunakan sebagai pembersih organik? Dikutip dari West for Change, ekoenzim memiliki kandungan alkohol dan asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, kedua zat inilah yang berfungsi sebagai pembasmi bakteri dan kotoran. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, saya menggunakan botol bekas air mineral berukuran 1,5 liter. Yang kedua, ada air sebanyak 900 gram. Yang ketiga, ada sampah organik sebanyak 270 gram yang berisikan kulit jeruk, kulit pisang, kulit pepaya, toge, pare, dan kacang panjang. Lalu yang terakhir ada gula merah yang dicairkan sebanyak 90 gram. Metode pembuatannya. Yang pertama, masukkan 90 gram gula merah cair ke dalam air sebanyak 900 gram. Lalu selanjutnya, masukkan sampah-sampah organik tersebut yang berisikan kulit pisang, kulit pepaya, kulit jeruk, toge, pare, dan kacang panjang sebanyak 270 gram.
Langkah terakhir setelah semua sisa-sisa sayuran masuk ke dalam botol air mineral, lalu selanjutnya tutup menggunakan plastik lalu ikat. Tidak lupa plastik ditusuk-tusuk dengan jarum agar gas keluar dan tidak menyebabkan ledakan. Dan selesai. Kita tinggal menunggu selama 3 bulan agar ekoenzim ini bisa dipanen. A few moments later. Setelah 7 hari berlalu dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat yaitu yang pertama bentuk atau tekstur dari sampah dapur tersebut, yaitu lembek dan mulai terendam oleh larutan gula merah dan air. Kemudian yang kedua ada bau. Baunya seperti buah yang ada di pasar dan sedikit berbau soda. Yang ketiga warna, yaitu berwarna coklat kekuningan untuk larutan gula merah dan air dan hijau pucat untuk sampah dapur. Dan yang terakhir, di bagian paling bawah botol terdapat endapan yang merupakan endapan dari pembusukan sayuran dan kulit buah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sedikit tentang ekoenzim dan hasil fermentasi dari ekoenzim selama 7 hari. Dan untuk 7 hari berikutnya, stay tune ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview ekoenzim pada minggu kedua. Bisa kita lihat, belum tampak perubahan yang signifikan dengan ekoenzim pada minggu pertama. Mulai dari yang pertama aroma. Aroma pada ekoenzim minggu kedua ini, aroma asamnya sangat menyengat. Yang kedua endapan. Endapan dibagi menjadi 2, yaitu bagian dasar yang berupa sisa pembusukan, kulit buah, dan batang sayuran. Selanjutnya, pada bagian permukaan berupa gumpalan potongan sayuran. Lalu yang ketiga, ketika tutup botol dibuka, akan mengeluarkan gas dan sayuran akan naik ke permukaan. Yang terakhir, warna. Warna pada bagian dasar lebih coklat dibandingkan pada bagian permukaan yang terlihat pucat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk review selanjutnya, stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview ekoenzim minggu ketiga. Ekoenzim pada minggu ketiga ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ekoenzim pada minggu kedua. Sama seperti sebelumnya, bau dari ekoenzim minggu ketiga ini juga berbau asam yang pekat. Lalu warnanya pun masih sama, yaitu coklat muda pada bagian permukaan dan coklat tua pada bagian bawah. Dan sampah organik pun mulai melembek dan menyisakan sisa-sisa pembusukan pada bagian dasar. Setelah mereview ekoenzim pada minggu ketiga, saya akan memperlihatkan cara penemanan ekoenzim. Yuk kita simak video berikut. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, yaitu ekoenzim yang sudah siap panen. Yang kedua, wadah untuk tempat setelah penyaringan. Dan yang terakhir yaitu penyaring. Selanjutnya, langkah kerja. Tuangkan ekoenzim ke dalam wadah melalui penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan antara cairan ekoenzim dengan sampah organik. Dan beginilah hasilnya antara cairan ekoenzim dengan sampah organik. Jika sudah, ekoenzim pun siap pakai, tetapi dengan ketentuan tertentu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.